Oke, kalau sudah, untuk baloknya bisa mas? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, itu untuk membuat balok ya. Sekarang kita coba buatkan si fondasi menerusnya ya mas ya. Nah, untuk volumenya kayak gitu bisa langsung dikat. Misalkan bawahnya ada balok. Jadi volumenya kolom yang tadi kena balok itu nggak kehitung. Iya, karena dia sifatnya kan materialnya sama. Biasanya dia nggak tabrakan, jadi ya pasti ada yang kepotong. Tapi kalau ini kan kondisinya baloknya di bawah kolom mas, jadi nggak tabrakan sih sebenarnya. Cuma kalaupun kondisinya si baloknya bertumpukan dengan si kolom, itu pasti ada yang kepotong. Tuh. Kita bisa lihat dari ini aja sih. Misalkan ada kolom yang saya panjangin ke bawah, saya tambahin ke bawah 1 meter gitu ya misalkan. Nah, ini bisa kelihatan. Jadi dia memotong si balok sebenarnya. Kayak gitu ya mas ya. Jadi untuk volume nggak perlu khawatir, pasti ada yang mengalah. Bisa kita lihat juga nih dari 3D view-nya. Kalau saya arahin kursor ke si balok, kelihatan tuh dia kepotong. Nah ini tandanya dia udah kepotong sama kolom gitu ya. Untuk aturan pemotongannya bisa kita atur juga sebenarnya. Jadi misalkan mas maunya yang ngalah si balok, itu bisa diatur. Tapi agak manual sih, tapi bisa. Itu mungkin saya sampein sedikit ya mas ya buat nuker ininya urutannya. Nah kalau ini kan sifatnya si kolom memotong balok. Misalkan saya mau atur maunya baloknya nih yang memotong si kolom. Jadi ketika kita hitung volume, baloknya lebih besar ya daripada si kolom. Nah kalau mau diatur seperti itu, ini kita bisa ke tab modify. Lalu di tab modify ini ada tool join namanya. Kalau kita drop down, ada tool namanya switch join order. Nah, jadi kita pakai tool ini buat nge-switch. Nah, bisa kita lihat di preview. Jadi kalau misalkan awalnya balok yang memotong kolom, balok yang ini memotong balok yang horizontal, bisa kita ubah jadi kebalik gitu ya. Cara pakainya lumayan gampang, tinggal pilih toolnya. Lalu kita pilih yang mau ditukar. Kita klik aja si kolom sama balok. Nah, itu jadi ketukar ya. Sekarang kalau kita lihat nih kolomnya ditembus sama si balok. Gitu. Itu ya untuk mengubah join ordernya. Oke. Kalau sudah, kita coba lanjutkan ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum buat fondasi menerusnya? Iya. Ini kolomnya saya kembalikan dulu ya. Offsetnya jadi 0. Oke. Kalau sudah, kita akan coba lanjut untuk buat fondasi menerus. Nah, jadi seperti yang tadi sudah saya sedikit sampaikan, jadi untuk kolom menerus, toolnya sebenarnya tidak ada dari Revit ya mas, jadi kita harus membuat manual. Nah, untuk buat manualnya, kita buka dari tab structure, lalu drop down dari tool komponen. Oke. Nah, kalau kita pilih place a component,
ini berarti kita akan placement family yang kita sudah punya family-nya. Contohnya kayak misalkan kita udah punya bangku nih, family bangku. Kalau kita mau placement di project kita pakai place a component kayak gitu ya. Nah, tapi kalau untuk objek yang kita belum punya family-nya, kita mau modelkan langsung di project, kita pakai yang model in place ya. Jadi kita pilih model in place. Oke, silakan dipilih dulu model in place. Nanti akan muncul kotak seperti ini ya. Oke, kalau sudah dipilih model in place, nah ini kan kita mau membuat suatu family, suatu objek ya Mas ya. Revit akan minta kita atur nih, ini objek yang mau dibuat tuh apa sih kategorinya. Nah, kan kita membuat fondasi ya, berarti tinggal kita atur di sini jadi structural foundation, supaya nanti fondasinya ini kebaca sebagai fondasi. Pilih aja structural foundations ya. Kalau sudah, tinggal klik OK. Nah, tadi kalau udah pilih kategori, selanjutnya kita atur nama dari objek yang mau kita buat ini apa. Kita ganti aja misalkan fondasi menerus ya. Untuk namanya bebas, ini hanya sebagai penamaan family aja. Misalkan fondasi menerus. Oke. Kalau sudah diberi nama, kita klik OK lagi. Nah, tampilannya sekarang jadi seperti ini ya. Tab arsitekturnya hilang, tab struktur hilang. Sekarang ganti jadi tab create. Ini tandanya kita sudah masuk ke tool model in place. Nah, tool ini sebenarnya sama persis seperti kalau kita lagi membuat family di Revit, gitu ya. Nah, untuk membuat komponen family di Revit, ini ada 5 tool ini Mas, sama voidnya juga sama ada 5 ya. Nah, jadi fungsinya seperti ini. Kalau extrusion, caranya kita buat profile 2D dulu, nanti di extrude, dikasih ketebalan gitu ya. Kalau blend, kita lihat previewnya. Jadi kita buat 2 shape, nanti di blend, digabungkan. Lalu revolve, kita buat profilnya setengah, nanti diputar, kayak gitu ya. Lalu ada sweep. Ini kita buat profile sama jalur, nanti profilnya ditarik sepanjang jalur itu. Nah, lalu yang terakhir swipe blend, dia sama seperti sweep, cuma profile di start sama akhir PT bisa berbeda. Kayak gitu ya. Nah, untuk membuat fondasi menerus, kita bisa bayangin dulu kira-kira kita mau pakai tool yang mana. Nah, kalau fondasi menerus, dia kan sifatnya profilnya sama ya sepanjang ininya, fondasinya. Berarti kita bisa pakai sweep aja, gitu ya. Jadi kita nanti caranya kita buatkan gambar profil fondasinya, lalu kita tinggal atur path-nya atau jalurnya. Nah, nanti fondasinya akan terbuat sepanjang jalur tersebut. Oke. Jadi kita coba pilih sweep ya. Tapi pastikan Mas lagi buka structure plan ground floor ya. Oke, sekarang pilih sweep. Oke, silakan pilih sweep dulu Mas. Kalau sudah, oke, kalau sudah pilih sweep, nah pertama-tama kita harus atur path-nya dulu ya, atau jalur si pondasinya.
Nah, di sini kita coba buat petnya kotak dulu aja ya. Yang bagian dalamnya takutnya nanti terlalu ribet kalau kita atur sekarang. Kita coba buat latihan dulu, buat kotak aja dulu ya. Nah, kita pilih sketchpad untuk menggambarkan jalurnya. Klik pada sketchpad. Kalau sudah, ini kan kita mau buat jalurnya kotak ya. Jadi kita nggak perlu buat garis satu-satu, langsung aja pakai rectangle. Klik rectangle. Kemudian saya buatkan dari as kolom yang paling kiri atas sampai ke as kolom paling kanan bawah ya. Sehingga jalurnya jadi seperti ini. Kalau petnya sudah digambar, di situ Mas lihat ada titik merah ya. Nah, ini di sketsanya Mas lihat kan ada titik merah ya di salah satu sisinya. Titik merah ini merupakan kayak titik acuan. Jadi titik acuan posisi kita untuk menggambar profil. Nah, di sini kalau Mas lihat kan punya saya titiknya di garis horizontal ya. Lalu kalau Mas lihat ada garis hijau nih. Tipnya Mas ada juga ya garis hijaunya. Nah, kalau garisnya vertikal, berarti untuk menggambar profilnya Mas bisa dari tapak kanan atau kiri. Kalau garisnya horizontal, bisa dari tapak atas atau bawah. Maksudnya atas bawah kiri kanan ini ya. Kalau kanan kiri tuh east west, atas bawah north south ya. Jadi ini kalau kita lihat di 3D sebenarnya seperti ini tampilannya. Nah, garis putus-putus hijaunya itu dia merupakan bidang 2 dimensi sebagai apa ya? Acuan buat kita buat gambar profilnya ya. Nah, maka untuk menggambar di bidang ini supaya lebih enak kita buka aja tampak elevationnya ya. Nah, kalau ini Mas posisinya sama kayak saya nggak? Titik merahnya sama ya, berarti kita samain aja dari project browser, buka tampak elevation ya, yang east atau west. East aja deh biar kompak ya. Pindahin ke sini. Oke, sudah terbuka tampak eastnya. Kelihatan ya titik merah dan garis hijaunya.